Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu penguji ujian praktik kimia. Saya Denita Rahmarandani, nomor peserta 7211047 dari kelas 12 2. Hari ini, hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022, saya akan melakukan percobaan uji sifat koligatif tekanan osmosis pada kentang dengan larutan NaCl. Apa itu osmosis? Osmosis adalah perpindahan air melalui membran permeabel selektif dari bagian yang lebih encer ke bagian yang lebih pekat. Membran semi-permeabel harus dapat ditembus oleh pelarut, tapi tidak oleh zat terlarut, yang mengakibatkan gradien tekanan sepanjang membran. Osmosis merupakan suatu fenomena alami, tapi dapat dihambat secara buatan dengan meningkatkan tekanan pada bagian dengan konsentrasi pekat menjadi melebihi bagian dengan konsentrasi yang lebih encer. Gaya per unit luas yang dibutuhkan untuk mencegahnya mengalirnya pelarut melalui membran permeabel selektif dan masuk ke larutan dengan konsentrasi yang lebih pekat sebanding dengan tekanan turgor. Tekanan osmotik merupakan sifat koligatif, yang berarti bahwa sifat ini bergantung pada konsentrasi zat terlarut dan bukan pada zat terlarut itu sendiri. Nah, biar semakin jelas, yuk simak video berikut. Nah, untuk melakukan uji coba sifat koligatif tekanan osmosis pada kentang dengan larutan NaCl adalah yang pertama ada 2 buah potong kentang. Potongan pertama beratnya 7 gram. Potongan kedua beratnya juga 7 gram. Panjangnya 5 cm. Dan satu lagi 5 cm. Kemudian ada 1 sendok makan. Ada air 300 ml. 2 buah gelas aqua. Ada garam dan tisu. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita buat dulu larutan NaCl-nya. Kita masukkan air 150 ml ke masing-masing aqua gelas. Lalu masukkan garam sebanyak setengah sendok makan ke dalam gelas yang berlebar air larutan NaCl. Kemudian diaduk. Setelah itu kita masukkan masing-masing potongan kentang ke dalam aqua gelas. Setelah itu kita tunggu selama 1 jam. Kita mulai dari sekarang. Sudah 1 jam atau 60 menit. Kita lihat kondisi kentangnya. Yang pertama, kondisi kentang pada air biasa. Tekstur kentang kaku dan lebih keras. Kemudian kita lihat beratnya. Berat di awal adalah 7 gram dan sesudah 1 jam beratnya tetap 7 gram. Kemudian kita lihat panjang. Panjang kentang berubah menjadi 5,3 cm yang awalnya 5 cm. Selanjutnya kentang kedua. Kentang yang direndam di larutan NaCl. Tekstur kentang berubah agak lunak menjadi lunak. Kemudian kita lihat beratnya. Pada awalnya berat kentang adalah 7 gram, sekarang menjadi 5 gram. Kemudian
Kemudian ukurannya yang tadinya 5 cm menjadi 4,6 cm. Nah, bisa kita lihat perbedaan kedua kentang tersebut. Pada kentang yang direndam air NaCl selama 1 jam, kentangnya mengalami penyusutan dan warnanya agak lebih tutup dibanding kentang yang direndam dengan air biasa. Kemudian beratnya juga mengalami penyusutan. Nah, pada kentang yang direndam air biasa, kentangnya teksturnya menjadi lebih keras, beratnya tetap, dan warnanya tetap seperti di awal. Kentang yang ada dalam gelas air garam menjadi lembek dan mengalami penyusutan karena kehilangan sebagian dari air yang awalnya dikandung dalam sel-selnya. Air yang berasal dari dalam tiap irisan kentang keluar melalui membran-membran sel dan masuk ke dalam gelas air garam. Irisan kentang tadi akan terisi sebagian dan menjadi lembek. Sedangkan kentang pada air biasa menjadi lebih keras. Air dari larutan masuk ke dalam sel-sel kentang. Karena sel-sel kentang hipertonis dibandingkan air, akibatnya isi sel bertambah. Inilah yang menyebabkan kentang menjadi keras dan membesar. Kesimpulannya adalah, osmosis adalah gerakan suatu materi. Misalnya, air melintasi suatu selaput atau membran. Air selalu bergerak melewati membran ke arah sisi yang mengandung jumlah materi terlarut paling banyak dan kadar air paling sedikit. Dalam percobaan ini, materi terlarut adalah garam. Garam dan air adalah dua dari bahan-bahan kimia yang ada pada kentang. Irisan-irisan kentang yang diletakkan dalam gelas air biasa akan mempunyai kadar air awal ditambah dengan air dari gelas yang masuk ke dalam irisan kentang melalui membran sel. Air yang masuk ini membuat kentang tadi yang menjadi kaku. Kadar garam dalam tiap irisan kentang lebih kecil jumlahnya dibandingkan dengan kadar yang ada dalam gelas air garam. Keras lunaknya kentang bergantung pada konsentrasi larutan. Semakin hipertonis larutannya, maka semakin lembek kentangnya, juga semakin banyak pengurangan beratnya. Sekian video yang dapat saya sampaikan dan dapat saya tampilkan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru penguji.